Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi masih dengan laju reaksi. Kali ini saya akan membahas hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi. Di sini kita akan mengerjakan contoh soal. Jadi contoh soal ini berdasarkan data percobaan. Jadi kita bisa menentukan order reaksi terhadap NO dan order reaksi terhadap BR2, atau menentukan persamaan laju reaksi dari data percobaan ini. Nah, nomor 1, data percobaan untuk reaksi 2NO dalam wujud gas ditambah dengan gas BR2 menghasilkan 2NOBr adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 percobaan. Ada 4 percobaan ini dengan konsentrasi bervariasi, konsentrasi reaktan dan laju reaksinya yang berbeda-beda. Jadi kita akan menghitung yang pertama order reaksi terhadap NO, biasanya dilambangkan dengan X. Kemudian order reaksi terhadap BR2 biasanya dilambangkan dengan Y. Kemudian C itu order total, D persamaan laju reaksi, dan E nilai K. Nah, untuk menentukan, saya kembali lagi, untuk menentukan order reaksi terhadap NO, ini order reaksi terhadap NO, maka lihatlah konsentrasi BR2 yang sama. Nah, di sini konsentrasi BR2 yang sama yaitu percobaan 1, percobaan 3, dan percobaan 4. Jadi kita mengambil 2 dari 3 yang tersedia. Hanya mengambil 2. Nah, kali ini saya akan mencoba mengambil data dari percobaan 1 dan percobaan 3. Nah, ini data dari percobaan 1 dan percobaan 3. V ini dilambangkan sebagai laju reaksi. Jadi data laju reaksi percobaan pertama dibagi dengan data laju reaksi percobaan ketiga. Kemudian konsentrasi NO percobaan 1 dibagi dengan konsentrasi NO percobaan 3. Kemudian BR2 konsentrasinya percobaan 1 dibagi dengan konsentrasi BR2 percobaan 3. Karena tadi kita menentukan konsentrasi BR2 yang sama. Jadi di sini BR2 yang sama itu artinya nilai konsentrasinya sama. Jadi kita coret saja. Karena hasil baginya juga akan menjadi 1. Jadi yang akan kita masukkan nilainya adalah konsentrasi NO percobaan 1 dan percobaan 3 karena nilainya berbeda. Nah, setelah kita masukkan laju reaksi 1 dan laju reaksi ketiga, laju reaksi pertama yaitu nilainya 4. Nah, ini laju reaksi yang pertama itu nilainya 4. Kemudian laju reaksi yang ketiga yaitu nilainya 16. Kemudian konsentrasi NO yang pertama 0,1. Konsentrasi NO yang ketiga yaitu 0,2. Jadi kita tinggal masukkan di sini 0,1 dibagi 0,2 menjadi 1/2. 4/16 disederhanakan atau sama-sama dibagi 4, maka menjadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Maka X sama dengan 2. Nah, X ini adalah order reaksi terhadap NO. Sehingga order reaksi terhadap NO sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan nilai Y atau order reaksi terhadap BR2, kita lihat lagi tabel. Order reaksi terhadap BR2, maka kita lihat nilai NO yang sama. Nah, di sini konsentrasi NO yang sama adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Sehingga nanti V1 dibagi V2 sama dengan BR2 percobaan 1 dibagi dengan BR2 percobaan 2. Jadi kita tidak perlu menulis yang ini lagi. Jadi seperti ini. Jadi NO-nya dicoret karena nilainya sama. Jadi V1 dibagi V2 sama dengan 4/8 sama dengan 1/2 pangkat Y. 4/8 disederhanakan menjadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Sehingga Y sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap BR2 itu sama dengan 1. Nah, jadi order total itu sama dengan X ditambah Y, yaitu order reaksi terhadap NO ditambah dengan order reaksi terhadap BR2, yaitu sama dengan 3. Persamaan laju reaksinya menjadi seperti ini karena ordernya sudah diketahui. Kalau order reaksinya 1, maka kita tidak perlu tulis di atas ya.
Kemudian kita yang E itu menentukan nilai K. Jadi persamaan laju reaksi untuk nilai persamaan laju reaksi secara umum ini kita sudah menemukan rumus ini, kita tulis lagi. Karena data ada 4 percobaan, kita bisa pilih salah satu. Misalnya ini, di sini ada 4 percobaan. Jadi kita bisa pilih salah satu percobaan ini untuk dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi sehingga nilai K bisa dicari. Misalnya sekarang saya mengambil percobaan pertama. Konsentrasi NO-nya 0,1, konsentrasi Br2 0,1 dan laju sama dengan 4. Sekarang kita lihat. Nah, ini. Konsentrasi NO 0,1 dikuadratkan, kemudian konsentrasi Br2 juga 0,1 dengan laju sama dengan 4. Ini semua kita hitung, maka ketemulah nilai K sama dengan 4000. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung data percobaan reaksi, itu sama dengan pertanyaan tadi, tetapi di sini kita tidak menggunakan laju reaksi, tetapi menggunakan dalam waktu dalam satuan detik. Maka berapakah order reaksi terhadap A, berapakah order reaksi terhadap B? Caranya sama seperti tadi. Jadi kalau kita menghitung order reaksi A, maka carilah konsentrasi B yang sama. Bisa mengambil 2 di antara yang tersedia. Misalnya di sini ada 3, yaitu 1, 2, 3. Bisa 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Sama saja. Nanti untuk menghitung order reaksi terhadap B, maka kita harus melihat konsentrasi A yang sama. Jadi mengambil 2 konsentrasi A yang sama, tetapi perbedaannya waktunya di sini kita balik percobaannya. Misalnya, nah di sini coba perhatikan. Jadi untuk mencari order reaksi terhadap A, kita harus menentukan konsentrasi B yang sama. Jadi konsentrasi B yang sama kita ambil percobaan 1 dan 2. Tetapi di sini nilai T atau waktunya kita balik. Kalau kita mengambil percobaan 1 dan 2, berarti konsentrasi A pertama dibagi konsentrasi A kedua. Konsentrasi B pertama dibagi konsentrasi B kedua. Tetapi untuk T, waktu reaksi yang kedua dibagi dengan waktu reaksi yang pertama. Jadi dibalik. Nah, begitu seterusnya, karena ini sama, tinggal kita coret, yang ini tinggal masukkan angka. Jadi waktu pada percobaan kedua itu nilainya 38, waktu percobaan pertama nilainya 76. Tinggal disederhanakan, 1/2 sama dengan 1/2 pangkat X, hingga X sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap A sama dengan 1. Begitu juga untuk order reaksi terhadap B, itu sama, percobaan 4 dan 5, tetapi waktunya kita balik menjadi percobaan 5 dan 4. Yang ininya sama dengan laju reaksi yang sebelumnya. Jadi angka tinggal dimasukkan, 76 dibagi 76 itu sama dengan 1. Jadi di sini 0,1 dibagi 0,4 itu sama dengan 1/4 pangkat Y ya. Ini salah, saya keliru lagi. Di sini seharusnya Y, sehingga Y sama dengan 0. Jadi apapun angkanya kalau dipangkatkan dengan 0, jadi selalu menghasilkan 1. Karena di sini hasilnya harus 1. Nah, berarti X-nya sama dengan 0. Jadi order reaksi terhadap B itu sama dengan 0. Nah, order total yaitu X ditambah Y, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Persamaan laju reaksi, jadi V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 0. B pangkat 0 tidak perlu ditulis, A pangkat 1 juga cukup sampai di sini. Ini persamaan laju reaksi. Maka berapakah nilai K? Sama dengan yang pertama tadi, nomor 1. Tinggal kita ambil salah satu percobaan yang ada di data. Ya, misalnya saya mengambil percobaan pertama, maka laju reaksi pertama sama dengan 76 sama dengan K dikali konsentrasi A yang pertama. Maka ketemulah K sama dengan 380. Nah, sampai di sini dulu materi kita untuk hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.